어디서부터 담을 수 있을까? Suatu siang di kota Seoul, Korea Selatan, terlihat para pemadam kebakaran sedang sibuk menolong seorang pria depresi di apartemen. 연수야, 정확히 5초 있다가 열어. Misi penyelamatan sukses. Di sisi lain, terlihat ada seorang anggota baru bernama Wong datang ke kantor pemadam kebakaran. Tak lama kemudian, para pemadam senior datang. Waktu Wong ingin memperkenalkan diri, mendadak alarm bunyi. Wong langsung diajak ikut pergi. Di TKP terjadi kecelakaan lalu lintas. Karena masih baru, Wong bingung harus ngapain. Saat petugas nyuruh Wong bantu evakuasi korban, dia panik. Malamnya selesai evakuasi, Wong dimarahi seniornya. Untungnya karena masih baru, dia tak dihukum. Agar kejadian tadi tak terulang lagi, senior minta Wong menghafal semua alat dan belajar cara evakuasi. Pokoknya harus cepat bisa. Petugas damkar wajib gesit, jangan lambat. Mendengar itu, Wong mengerti. Keesokan harinya, dia mulai belajar sekaligus kerja. Beberapa minggu kemudian, ketika sedang libur, Wong main ke rumah rekan kerjanya yang bernama Yong. Sebelum jadi pemadam, Wong dan Yong ini sudah saling kenal waktu dulu mereka ikut wajib militer. Wong nanya-nanya soal kapten mereka. Kenapa kapten terlalu berlebihan? Harusnya pemadam cuma memadamkan kebakaran aja, tapi kenapa semua kerjaan diambil? Kadang ikut membantu polisi, bahkan sampai membantu warga melepaskan cincin di jari yang kekecilan. Yong menjelaskan rasa kemanusiaan kapten tinggi, makanya dia senang menolong semua orang. Karena dedikasinya itu, kapten selalu dapat penghargaan petugas damkar yang paling banyak membantu masyarakat selama 5 tahun berturut-turut. Mendengar itu, Wong kagum. Besok siangnya di kantor, kapten ditelepon istrinya. Istri kapten cerita kalau dia dapat toko bagus. Dari dulu istrinya ingin sekali buka usaha. Dia lalu minta kapten pensiun secepatnya agar bisa bantu mengelola usahanya nanti. Kapten yang masih ingin kerja hanya menjawab singkat. Di ruang istirahat, waktu Wong dan Yong lagi bercanda, alarm darurat bunyi. Operator memberitahu ada kebakaran besar di gedung apartemen. 2 korban masih terjebak. Di tengah jalan, mobil damkar tak bisa lewat gara-gara ada mobil parkir sembarangan. Pada masa itu di Korea, mobil pemadam kebakaran masih belum dilindungi undang-undang sebagai mobil khusus. Jadi harus sabar antri seperti mobil lain meski keadaan darurat. Karena tak punya pilihan, para petugas terpaksa turun dan lari sambil membawa semua alat-alat ke TKP. Untungnya jarak TKP sudah dekat. Saat sampai, mereka dimaki-maki kenapa datangnya lama banget, tapi mereka cuek. Kapten lalu membagi tugas. Ada yang memadamkan api dari luar dan yang masuk mengevakuasi korban. Setelah semua siap, pemadam kebakaran mulai beraksi. 너무 안 보이는데? 야, 앞에 조심해! 태야, 조심해. 수건 연결! 야,
수관형이래. 수관형이야. 이거 잘못하면 불 확 튀어나온다. 안에 사람 계세요? 요구조자 수색한다. 안에 사람 있어요? Di tengah evakuasi, salah satu petugas memberitahu komandan kalau di apartemen banyak sekali tabung gas. Jika api tak segera padam, maka bisa terjadi ledakan. Mendengar itu, komandan panik. Dia lalu menyuruh petugas di dalam menyelesaikan misi lebih cepat. 조심히 따라와. 야, 괜찮아? 도시가스 확인 마람. 사료. 빨리 잡을게. 수색 시작한다. 사체. 좀 더 찾아보자. 예. Sayangnya sebelum korban ditemukan, gas meledak. 아무렇게 안 돼. 야, 왜 그래? Akibat ledakan barusan, salah satu petugas terluka dan dievakuasi. Dalam apartemen, para petugas berhasil menemukan korban pertama dan dibawa keluar. Kapten, Yong, dan satu petugas lain lalu lanjut mencari korban kedua. Di tengah pencarian, tangki oksigen si petugas habis, jadi dia keluar duluan. Sekarang tinggal Kapten dan Yong berdua. Di luar, komandan menyuruh Kapten pergi dari sana. Bangunan mau runtuh. Bukannya patuh, Kapten tetap terus mencari. Setelah lama menelusuri, akhirnya korban kedua ditemukan, yaitu seorang anak kecil. Mereka buru-buru mencari jalan keluar. Karena tak mungkin lewat bawah, Kapten minta komandan menyiapkan tangga di rooftop. Kapten lalu memimpin jalan sementara Yong menggendong korban. Namun ketika sampai tangga, tangganya rapuh. 먼저 내려가! 용태야! 됐어요! 로프 내려줘! 용태야 이거 받아! 형 왔다 형 왔어! 용태야! Yong meninggal dunia. 3 bulan berlalu semenjak kepergian sahabatnya, Wong memutuskan cuti kerja. Besok lusanya saat masa cuti selesai, Wong kembali kerja. Namun dia masih trauma. Melihat kompor gas aja rasanya pusing banget. Karena kasihan komandan memberi Wong libur 1 minggu lagi. Besok paginya, utusan pemerintah dan para petinggi pemadam kebakaran mengadakan konferensi pers. Utusan mengumumkan bahwa anggaran untuk pemadam kebakaran tahun ini akan dikurangi. Pemerintah menilai pemadam kebakaran kerjanya males-malesan, bahkan sering telat ke TKP. Selesai pengumuman, Kapten mengangkat tangan sambil bilang dia mau protes. Selama ini para pemadam kerja hanya menggunakan peralatan seadanya. Gara-gara anggaran kecil, kita tak mampu membeli jas tahan api yang harganya 12 juta rupiah. Kita cuma pakai jas hujan harga 800 ribu.
Sarung tangan juga bukan anti api, cuma sarung tangan biasa yang dipakai kuli bangunan. Di saat orang-orang kerja 8 jam, kita pemadam harus kerja 12 jam, belum termasuk lembur. Untuk sekedar libur aja sulit. Oh iya, satu lagi. Alasan kenapa kita selalu telat adalah karena banyak mobil parkir sembarangan menghalangi jalan. Kita rela menahan panasnya api dan menerobos bangunan hampir runtuh hanya demi menyelamatkan nyawa satu manusia. Jika memang anggaran harus dikurangi dan harus kerja dengan peralatan seadanya, kami tak keberatan. Tapi tolong buatlah undang-undang agar di jalan mobil pemadam kebakaran diistimewakan. Izinkanlah kami menerobos mobil-mobil yang menghalangi jalan. Kami ingin bisa jalan lebih lancar dan cepat sampai. Tolong izinkan kami menyelamatkan lebih banyak nyawa manusia. Mendengar ucapan kapten, semua orang terdiam. 1 minggu kemudian, ketika sedang beres-beres, salah satu pemadam bernama Hyo senang mendadak adiknya datang berkunjung. Ternyata adiknya ke sana cuma mau menemui suaminya yang sesama pemadam kebakaran bernama Cheol. Hyo dan adiknya ini yatim piatu. Dari kecil hanya adiknya lah keluarga yang Hyo miliki. Namun semenjak adik Hyo menikah, mereka jadi jarang sekali bertemu. Setelah ngasih makan siang untuk Cheol, adiknya nyamperin Hyo lalu bilang bulan depan ada acara keluarga di restoran. Dia minta kakak datang menggantikan almarhum ayah. Nanti pokoknya kakak harus pakai jas rapih. Jangan bikin malu di depan mertua. Meski Hyo nggak punya uang, tapi demi membahagiakan adiknya, dia janji akan beli jas bagus. Siangnya Wong masuk kerja lagi. Melihat Wong kembali, semua rekannya senang. Setelah saling menanyakan kabar, Wong menemui kapten. Tanpa basa-basi, kapten menyuruh Wong tinggal di mes karyawan dulu sementara waktu karena 2 minggu lagi ada tes fisik. Bila Wong gagal, maka akan dipindahkan ke divisi di kota lain. Sebelum kapten pergi, Wong memberitahu dia akan coba ikut tes untuk jadi PNS atau pegawai negeri sipil. Kalau lolos, dia akan terus mengejar karir di dunia politik sampai jadi pejabat dan bisa mengubah peraturan demi keselamatan para pemadam kebakaran. Wong tak ingin egois seperti kapten yang selalu membahayakan petugas lain, sibuk menyelamatkan nyawa tapi juga mengorbankan nyawa. Harusnya sebagai pimpinan, kapten memperjuangkan hak-hak kami, bukan cuma pasrah kerja dengan peralatan seadanya. Mendengar itu, kapten tersinggung, namun dia sadar ucapan Wong benar. Keesokan siangnya, komandan pergi belanja ke toko perlengkapan. Waktu bertanya harga satu pasang sarung tangan anti api, harganya 3,4 juta rupiah. Sedangkan dia butuh 5 pasang dan anggaran yang turun hanya 5,1 juta, kurang 12 juta rupiah. Karena tak ingin anak buahnya terluka, komandan terpaksa membeli sarung tangan anti api itu dengan uangnya sendiri. Sementara di ruang istirahat terlihat Hyo dan Cheol lagi ngobrol soal si adik. Hyo menyarankan gimana kalau Cheol pindah ke divisi administrasi aja. Sekarang istri Cheol sedang hamil. Sebagai kakak ipar, Hyo nggak mau Cheol membahayakan diri. Ayah ibu sudah meninggal, hanya kita berdualah keluarga yang adiknya miliki. Seandainya suatu saat nanti dia meninggal waktu sedang bertugas, masih ada Cheol yang menjaga adiknya. Cheol pun dilema. Malamnya di depan minimarket, Wong yang sedang mabuk bertemu rekan kerjanya bernama Sohee. Melihat Wong mabuk parah, Sohee ingin mengantar pulang, tapi Wong menolak. Sambil ngelantur, Wong cerita kemarin dia ngomong kasar ke kapten. Wong tak menyesal karena kapten memang salah. Gara-gara kapten, Yong tewas. Bila situasinya terlalu berbahaya, harusnya pemadam kebakaran menyelamatkan diri sendiri dulu. Namun kapten malah nekat menyuruh menerobos masuk. Sohee lalu bilang sepertinya Wong gak cocok kerja menyelamatkan orang. Keesokan paginya, kapten bersama istrinya mengunjungi toko yang akan mereka sewa. Melihat istrinya begitu gembira, kapten bimbang. Ia lalu memberanikan diri bilang kalau dia belum mau pensiun. Istrinya pun marah.
Pokoknya jangan kerja jadi pemadam kebakaran lagi. Bukan karena gaji kecil, tapi dia takut suaminya terluka. Setiap malam saat mendengar suara sirine mobil, dia selalu gelisah tak bisa tidur. Akibat terus-menerus panik, dia jadi mengidap penyakit perut kronis. Sambil menangis, istrinya mohon agar Kapten pensiun demi keluarga. Akhirnya Kapten menyerah. Bulan depan dia janji akan pensiun. Paginya di kantor, Hyo kaget melihat sarung tangan baru di lokernya. Dia senang sarung tangannya bagus banget. Di luar jendela, komandan yang memperhatikannya ikut senang. Siangnya ketika sedang kerja, Kapten curhat ke Sohee dan Hyo. Bulan depan dia ingin pensiun. Dia mau merekomendasikan Hyo untuk jadi penggantinya. Kapten cerita dulu waktu dia baru masuk pemadam kebakaran, di misi pertamanya ada senior sangat hebat. Senior itu bisa menyelamatkan orang cuma pakai linggis dan masker biasa. Setelah misi selesai, Kapten bertanya, apa tadi senior merasa takut? Senior menjawab, ya dia ketakutan. Saat matanya tak bisa melihat karena asap dan tubuhnya panas seperti terpanggang, dia ingin sekali lari. Namun jika dia menyerah, maka orang di dalam akan meninggal. Dengan jantung berdebar kencang, dia nekat terus berjalan masuk lebih dalam lagi hanya untuk menyelamatkan satu nyawa. Semenjak itu, Kapten jadi terinspirasi. Senior adalah panutannya. Mendengar cerita barusan, mereka berdua kagum. Siangnya, waktu lagi patroli, Sohee ngajak Wong melihat anak-anak TK pulang sekolah. Sohee lalu menunjuk satu anak sambil memberitahu itu anak yang ditolong Yong sebelum meninggal. Mungkin sampai sekarang Wong masih belum bisa menerima kematian Yong, tapi Wong harus tahu Yong tak mati sia-sia. Dia berhasil menyelamatkan nyawa manusia. Wong pun terdiam. Dia akhirnya mengerti tentang arti menjadi seorang pemadam kebakaran. Oh ya, Sohee baru ingat tadi Kapten nyuruh Wong pulang cepat. Kapten tahu hari ini Wong ada tes PNS. Pokoknya bulan depan saat Kapten pensiun, Wong harus lulus jadi PNS. Sorenya selesai tes, ketika kembali ke kantor, Wong bertemu Kapten. Kapten bertanya gimana tesnya. Wong cerita tadi dia berhasil menjawab semua soal tes, tapi dia tak menyerahkannya. Wong minta maaf, ucapannya kemarin keterlaluan. Bila Kapten tak keberatan, Wong masih mau bekerja di sini. Di tempat dia bisa menyelamatkan banyak orang seperti Kapten. Kapten pun terharu. Malamnya di kantor, saat para pemadam sedang santai, tiba-tiba alarm darurat bunyi. 어디래? 한명도 나 출동. 나중에 다시 해. 구조 출동. 여러 가지를 느낄 수 있었던 소중한 대응 규모 2단계. Saat jarak sudah dekat ingin sampai TKP, lagi-lagi mobil mereka tak bisa lewat gara-gara ada mobil parkir sembarangan. Mau nggak mau, pemadam harus berlari sejauh 160 meter sambil membawa perlengkapan seberat 25 kilo. Sesampainya di TKP, api sudah besar. Angin juga kencang, jadi api cepat menyebar. Setelah Kapten memberi instruksi, pemadam mulai beraksi. 꼼꼼히 찾아보자. 빠진 것 같다. 조심히 들어가. 여부터 찾아보자, 철웅아. 형우야, 손자어머니. 들리면 대답하세요. 가르쳐서 사람 있어.
상황을 봐요. 갑자기 2분밖에 없어요. 예, 조심해서 가, 조심해. 자, 눌러내. 저 사람부터 받아. Di tengah pemadaman, Hio bilang selang airnya tak sampai. Kurang panjang, kita harus masuk lebih dalam. Mendengar itu, karena tak ingin kehilangan rekannya lagi, Wong langsung lari ke mobil pemadam. 제가 할게요. 야! 됐어. 순재 엄마! 보수관 얘기해! 알겠습니다! Hanya dalam waktu 5 menit, para korban berhasil dievakuasi. Namun pemilik gedung teriak memberitahu kalau di dalam anaknya masih terjebak. Kapten pun diskusi dengan komandan dan anggota lain. Melihat kondisi gedung, komandan melarang masuk. Ini gedung tua, apinya juga sudah menyebar ke semua sisi bangunan. Cepat atau lambat bangunannya pasti runtuh. Meski sudah diperingatkan, kapten tetap nekat mau masuk. Tak hanya kapten, pemadam lain termasuk Hio dan Wong juga ikut masuk. 흩어져! 저도 같이 갈게요. 따라와. 예. 경호야! 빨리 나와! 없어! 예, 없어요! 물 올라간다! Di tengah pencarian, tepat jam 4:27 pagi, tiba-tiba gedung runtuh. Mereka terkubur hidup-hidup. Komandan bersama para pemadam lain berusaha menggali runtuhan bangunan yang masih panas. 여기야! 여기 사람 있다! 여기! 포기하지 마라! 내가 금방 내면 살리면 대다 쪼개라 임마! 어디가 좋아? 빨리! 여기야! 어디가 좋아? 빨리! 여기! Setelah lama menggali, mereka berhasil menyelamatkan Wong. Namun hanya Wong seorang diri yang selamat. Di sisi lain terlihat Kapten sekarat. Di momen itu, Kapten teringat kenangan-kenangan indah bersama keluarganya. Keluarga yang sekarang sedang menunggunya pulang. Menunggu Kapten yang tak akan pernah pulang. Beberapa menit kemudian, Kapten dan para pemadam lain meninggal dunia.
Paginya di rumah sakit saat istri kapten datang, komandan tak tega. Komandan hanya bilang kapten sedang dioperasi. Mendengar kabar itu, istri kapten lega. Ia lalu berdoa berharap suaminya selamat dan pulang ke rumah. Di sampingnya, komandan hanya bisa terdiam. Di kantor, adik Hyo datang ingin mengemasi barang-barang di loker sang kakak. Adik Hyo sudah tahu kakaknya meninggal, tapi dia berusaha tetap tegar. Namun ketika melihat jas murah yang baru kakaknya beli, tangisnya pun pecah. Beberapa minggu kemudian, upacara penghormatan digelar. Kini Wong telah menggantikan posisi kapten. Saat berpidato, Wong berkata rekan-rekannya tak mati sia-sia. Sambil menahan air mata, dia memberikan penghormatan terakhir untuk pemadam yang telah gugur. Mungkin kisah para pahlawan itu telah selesai, namun perjuangan belum berakhir. Wong tak sendiri. Semua pemadam kebakaran di seluruh dunia akan terus berjuang menyelamatkan nyawa manusia.